This meeting is being recorded. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, mumpung masih suasana Lebaran gitu. Jadi kita langsung mulai ya. Nah, jadi kita nanti akan membahas tentang VAR. Sebelumnya suara gue udah kedengar atau enggak? Kedengeran, Kak. Oke, sip. Kak. Nah, kita pakai apa namanya, PPT-nya BPS. Jadi ini kayaknya juga lengkap PPT-nya BPS. Ini bagus untuk kita pelajari. Jadi sebelumnya nanti kita akan belajar mengenai VAR. Nanti habis itu kita belajar VCM dan panel. Nah, perlu kalian pahami VAR ini sebuah model yang menarik ya. Jadi sebelum masuk ke sana kalian harus pahami juga tentang permodelan simultan. Nah, jadi permodelan simultan itu apa? Permodelan simultan itu kita misal memiliki 2 atau 3 model gitu ya. Nah, setelah kita memiliki 2 atau 3 model, nah kita biasanya membuat permodelan secara bersama-sama dari 2 atau 3 model tersebut. Jadi kita bisa membuat model beberapa, namun dilakukan secara simultan berbarengan. Nah, variabel yang kita pakai untuk dependent-nya itu bisa diubah-ubah dependent, dan dia bisa menjadi independen, kapan-kapan juga bisa menjadi dependent. Nah, itu variabel itu regresi simultan. Nah, di VAR itu juga melakukan hal demikian. Jadi makanya permodelan VAR, VCM, nah itu mereka melakukan permodelan simultan. Nah, ini bagusnya mereka itu pengembangan ya. VAR ini pengembangan dari model-model yang sebelumnya udah ada. Nah, jadi time series itu kan sebenarnya dimulai dari AR ya. Nah, karena AR itu sifatnya univariat, nah untuk VAR ini dia bisa melengkapi problematika yang ada di AR. AR itu univariat, VAR ini bisa multivariat. Nah, makanya biasanya disebut dengan multivariat model dalam data time series. VAR ini relatif lebih baru ya, jadi dia pengembangannya itu sejak 1980 dibanding dengan pengembangan dari ekonometrika klasik kayak WLS, terus CSPD, terus juga intinya time series dan geospatial data itu dia pengembangan ilmunya, pengembangan metodenya itu lebih mudah dibanding permodelan yang ada di CSPD dan lain sebagainya. Nah, makanya ini kalian cukup beruntung juga karena ilmunya cukup update dibanding dengan permodelan lain. Nah, terus juga di sini VAR itu dia bisa uniknya dia bisa memasukkan unsur time. Jadi simultan, regresi simultan itu ada beberapa ya. Ada yang di level data time series itu juga ada simultan, regresi simultan, ini VAR. Terus di panel data juga ada, di cross sectional data juga ada. Jadi simultan itu tidak hanya pada data time series saja. Nah, makanya di sini VAR ini itu dia bisa memasukkan variabel tambahan lag time ya, sehingga kita bisa analisis runtun waktu dengan baik. Nah, asumsi yang harus kita pahami di VAR ini sebenarnya dia ada kekurangan. Ya. Jadi dia itu disebut dengan a priori teori ekonomi. Kenapa a priori teori ekonomi gitu ya? Jadi kita nggak mungkin menjelaskan 2 variabel di data yang menggunakan VAR ini dengan teori ekonomi. Karena kalau kita mencari teori ekonomi kayak misalnya hubungan antara GDP-nya Indonesia dengan GDP-nya Malaysia, hubungan antara COVID-nya Indonesia dengan COVID-nya Malaysia. Nah, kita kan nggak bisa cari di teori ekonomi kan. Nah, makanya dia bisa menghubungkan apapun, variabel apapun, yang sifatnya time series ya. Nah, tanpa kita didasari dengan teori ekonomi.
Nah, makanya dia disebut dengan a priori teori ekonomi. Nah, makanya ini sekaligus sebagai kekurangan dari VAR ya. Jadi dia itu bukan kelebihan tapi itu kekurangan, dan ini menjadi challenges bagi kita semua ketika kita ingin mengembangkan teori-teori ekonomi atau kita menjelaskan fenomena yang ada di lapangan tanpa harus terkekang dengan teori ekonomi. Nah, itu jadi challenges sekalian. Terus VAR ini juga digunakan apa ya, masalah tadi ya, masalah endogeneity problem. Endogeneity problem itu apa? Ibarat itu kayak kita nggak tahu apa namanya mana yang lebih duluan. Ini misal katakan telur sama ayam gitu. Ayam sama telur atau telur sama ayam, itu kita nggak tahu yang mana yang duluan. Apakah ayam dulu atau telur dulu. Begitu juga dengan permodelan ekonometrika. Nah, jadi semua diasumsikan variabel dependent, semua akan menjadi variabel endogenous. Nah, ketika demikian, kita harus membuat regresi dari setiap bagian variabel independennya. Nah, perbedaan dengan simultan lain di VAR ini, dia memasukkan unsur like time. Itu ya perbedaannya dengan simultan lain. Sebenarnya simultan lain itu ada 2SLS, instrumental variable, 3SLS. Nah, kayak gitu. Nah, tapi untuk VAR ini dia memasukkan unsur like time di dalam model ini. Nah, makanya nanti lebih ini ya, lebih seru ya dibanding permodelan lain. Nah, VAR ini, nah tadi ya dia seluruhnya itu diasumsikan variabel endogenous dan dia punya like time, kemudian pendekatannya dinamis ya antar variabel. Nah, ini asumsi VAR yang harus dipenuhi, bahwa semua variabel yang kita miliki, independen atau dependent atau endogenous variabel, itu semuanya harus stasioner. Jadi kita harus pastikan data kita itu sifatnya sudah stasioner. Kenapa demikian? Kalau kalian masih ingat AR, VAR ini kan sebenarnya pengembangan dari AR. AR dia harus stasioner supaya dia bisa dimodelkan. Nah, begitu juga dengan VAR. Karena dia cuma tambahan vektor auto regression kan. Nah, makanya dia harus variabel yang kita miliki harus stasioner. Terus asumsi lain ini harus white noise di errornya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu variabel independen atau exoendogen yang kita miliki. Karena kalau kita ada hubungan gitu ya, ada hubungan antara variabel independen dengan error, itu akan bermasalah dan itu akan membuat model kita itu heteroskedastis dan lain sebagainya. Pokoknya masalah-masalah klasik yang ada di OLS itu akan muncul di sini. Nah, makanya dia harus stasioner dan harus bagus ya, harus white noise. Nah, terus VAR ini penting banget kalian ketika menulis model VAR. Jadi sering banget ketika UTS atau UAS kita harus menulis permodelan VAR. Meskipun di dalam penulisan ini agak rumit ya. Agak rumitnya itu gini. Sesekali variabel independen yang kita miliki itu menjadi independen dan sesekali menjadi dependent. Dan ketika menjadi dependent, dia tidak ada unsur like time ya. Maksudnya ya dia SBI, misal SBI ya SBIT. Tapi kalau dia menjadi independen, kita bisa otak-atik like time-nya kayak gitu. Jadi makanya penulisan ini pas zaman gue itu keluar bagaimana cara menulis model VAR misal like time 3 atau 2 gitu dari hubungan dua variabel. Nah, itu dulu keluar cara menulisnya. Cuman kalau ini online ya, masih online, aku nggak tahu keluarnya kayak gimana nanti. Nah, ini penulisannya. Jadi yang perlu diingat-ingat sih dari sini, independen yang kita miliki sesekali bisa jadi independen dan sesekali bisa menjadi dependent. Dan ketika jadi independen, itu nantinya akan ada lag time. Nah, ini tergantung sama VAR-nya itu berapa, VAR key. Misal nih, VAR-nya VAR 1 gitu. VAR 1 berarti dia sampai lag time 1. VAR 2 berarti dia lag time Tmin 1 dan Tmin 2. Ditambah error, jangan lupa errornya dimasukin. Nah, kayak gitu.
Kemudian ini disebut dengan ini ya, kalau misal kita memiliki dua variabel, ini disebut dengan bivarian. Nah, lazimnya itu ditulis dengan var 1. Jadi Tmain 1 ya. Meskipun dua variabel tapi itu disebut dengan var 1. Terus harus stasioner ya tadi semuanya. Terus estimasinya, nah untuk estimasi var sebenarnya dia memakai estimasi least square atau ordinary least square. Jadi dia mengoptimalkan bagaimana cara meminimalkan error square yang kita miliki. Nah, sebenarnya turunan yang lain ketika kita memakai regresi simultan ya, meskipun simultan tapi dia estimasinya pakai least square. Nah, turunan lain model yang sama itu namanya SUR. Nah, cuman dia itu memiliki karakter variabel independen yang kita miliki itu selalu berbeda. Ini nggak perlu kita dalami dan ini hanya intermezzo saja. SUR itu seemingly unrelated regression. Nah, biasanya orang-orang teknik nih sering banget pakai ini. Terus ada juga ketika kita tentuin lag optimal, nah itu ada tes-tesnya nanti. Ini hampir mirip dengan AR ya. AR itu kita juga dituntut untuk mencari lag optimal. Begitu juga dengan var. Nah, cuman bedanya di sini dia memasukkan variabel independen lain. Nah, lag optimal itu bisa memakai beberapa kriteria. Ini ada LR, ada AIC, SC, LR, dan seterusnya. Nah, terus lanjut. Nah, untuk analisis VAR itu jadi gini, hasil dari VAR itu tidak bisa kita interpretasikan secara langsung. Sangat dilarang. Soalnya itu complicated banget. Nah, ini kekurangan VAR ya. Kita susah mencari lag time yang optimal. Di samping itu, kita juga susah untuk interpretasikan hasil dari VAR-nya sendiri. Nah, tapi tenang. Jadi ada istilahnya penghitungan untuk membantu interpretasi dari VAR. Nah, ini ada beberapa, ada forecasting ya. Forecasting itu untuk menentuin ekstrapolasi dari nilai ya. Itu bisa menggunakan VAR. Ini kayak arimanya dari VAR lah. Ada juga dengan IRF. IRF itu kita melihat shock dari variabel yang kita miliki. Jadi nanti ada dua variabel, terus dijelaskan. Dan di situ ada komponen lag time. Nah, dari situ nanti kelihatan lag time keberapa yang memiliki shock yang paling tinggi dan lag time berapa yang memiliki shock yang paling istilahnya membuat menormalkan lagi. Nah, itu lag time keberapa. Nah, itu nanti kita akan dapat grafik IRM. Terus juga ada juga decomposition. Untuk decomposition ini dia melihat prediksi kontribusi ya, presentase dari varians variabel independen itu ketika mempengaruhi variabel dependen. Berapa persen kontribusi variansnya. Nah, nanti kita bisa isikan itu, berapa persennya. Nah, yang keempat itu uji kausalitas. Nah, kausalitas yang paling terkenal itu namanya Granger causality. Granger causality itu nanti juga memberikan efek kausalitas ya, bolak-balik. Jadi dia bisa menjelaskan variabel X mempengaruhi Y, Granger caus terhadap Y, atau sebaliknya, Y mempengaruhi X. Nah, kalau satu arah berarti ya satu arah, ada juga dua arah. Nah, ini langkah-langkahnya ketika kita menggunakan data time series VAR. Jadi awalnya kita pastikan dulu data kita itu dia stasioner atau enggak. Ketika dia stasioner, kita lanjut menggunakan VAR. Nah, ketika kita menggunakan VAR, tentu kita ingat. Jadi sebelumnya ada ini ya, ada penjelasan macam-macam VAR ya. Ini tadi skip tadi. Ini ada beberapa macam VAR. Nah, ini ada unrestricted, restrictive VAR, dan juga structural VAR. Unrestricted VAR itu ada dua. Ini karakteristik yang ada di dataset kita. Jadi dia kalau misal stasioner di data level, itu namanya VAR in level. Kalau dia stasioner di level difference pertama atau turunan pertama,
itu disebut dengan VAR indifference. Nah, yang restricted VAR itu disebut dengan VECM. Nah, nanti yang akan kita bahas setelah pertemuan kali ini. Nah, VECM ini menarik. Kenapa menarik? Ini kayak sistem sarafnya manusia. Dia meniru sistem sarafnya manusia. Kenapa demikian? Karena gini, dia itu ada koreksi error. Sistem sarafnya manusia, ini contoh ya, kasusnya ketika kita dulu anak kecil gitu ya. Kita bermain sepeda. Nah, kita awal-awal kan pasti jatuh gitu ya, jatuh. Nah, ketika jatuh kita akan belajar, oh gimana sih caranya kita harus tidak boleh jatuh gitu. Nah, begitu juga dengan model kita. Ketika kita mendapatkan error, mendapatkan kesalahan, nah kesalahan itu dipelajari lagi dikoreksi lagi oleh model kita. Nah, dari situ nanti model kita bisa memperbaiki ulang dengan erection model yang kita miliki. Nah, ini menarik ya, ini hampir mirip dengan deep learning, tapi kalau deep learning kan di data unstructured ya, kalau di sini itu data-data yang sifatnya structure. Data unstructured itu kayak data video, teks, terus data sosial media lainnya, kayak gitu. Nah, ada juga yang struktural VAR. Kalau struktural VAR, ini dia didasari dengan teori yang kuat, teori ekonomi yang kuat. Jadi ketika kita sudah memiliki teori ekonomi dan mau kita jelaskan dengan empiris ya, nah itu bisa menggunakan struktural VAR. Nah, makanya tadi ketika kita masuk ke sini, ketika dataset kita itu stasioner gitu ya, itu dilihat lagi, dia punya korelasi tinggi yang didasari dengan ekonomi atau tidak. Atau dia tidak ada teori yang mendasari ekonomi. Ketika dia tidak ada teori yang mendasari ekonomi, ya kita langsung masuk ke VAR. Tapi kalau dia ada teori yang didasari ekonomi, nah kita masuk SVAR. Nah, dari sini nanti kita langsung bisa menggunakan IRF atau decomposition atau Granger causality untuk menginterpretasikan dari hasil VAR. Nah, ini kejadian ketika dia tidak stasioner. Ketika dia tidak stasioner, dataset kita ya, nah kita harus uji kointegrasi. Uji kointegrasi itu apa? Uji yang menunjukkan ada hubungan jangka panjang nggak variabel yang kita miliki itu. Ketika dia punya kointegrasi atau hubungan jangka panjang, nah kita bisa langsung menggunakan VECM. Namun sebaliknya, ketika kita tidak ada bukti ya, tidak ada kointegrasi, kita masuk ke langsung diturunkan ke first difference. Nah, di first difference model ini diuji lagi dia stasioner atau tidak. Ketika dia stasioner, kita pakai VAR yang sifatnya itu FD. Hampir mirip dengan VAR biasa. Nah, cuman ini di first difference. Kalau di data level, kita langsung bisa menggunakan VAR, tapi kalau ketika kita menggunakan data yang sudah didifferenskan, itu kategori VAR FD. Kayak gitu. Jadi, dia keduanya sama-sama bisa dianalisis menggunakan VAR. Meskipun harus di first difference-kan. Nah, ini pengujian yang ada di VAR, yang pertama stasioneritas, ini penting banget, karena asumsi awal VAR itu kan harus stasioner. Terus uji kointegrasi untuk melihat tadi ya, dia ada hubungan jangka panjang nggak? Ketika ada ya berarti kita pakai restricted VAR, atau biasa disebut dengan VECM. Ketika enggak, ya udah kita memakai diuji stasioner dulu. Ketika dia sudah first difference, ada stasioner, nah makanya dia bisa melanjutkan dengan VAR. Terus uji stabilitas, ini untuk menunjukkan kalau variabel lag yang kita miliki itu stabil, VAR-nya yang kita miliki itu stabil atau tidak. Terus bentuk urutan variabel, nah ini juga mempengaruhi mana yang lebih duluan, mana yang itu juga mempengaruhi di VAR. Cuman case-nya tertentu ya. Terus di sini uji stasioner tadi kita mengujikan langsung apakah dia stasioner atau tidak. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Terus ada uji kointegrasi, dia ada hubungan jangka panjang atau tidak. Nah, ini bisa pakai macam-macam tesnya.
ada angle Granger co-integration test, ada Johansson co-integration test, sama ada Durbin-Waston test. Nah, ini semuanya melihat apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak. Terus menentukan lag yang optimal. Ini sama ya, ini bisa memakai LR, bisa memakai FPE, AIC, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak hanya untuk melihat lag optimal saja, jadi maksudnya AIC, BIC itu kita coba satu-satu. Jadi kita dapat model satu, nanti dibandingin dengan lag time kedua. AIC-nya gimana? Lebih gede mana? Lebih kecil mana? Kita cari yang paling kecil. Itu yang bisa dipakai ketika kita menggunakan VAR. Ini sama penentuan lag optimal, kita coba satu-satu. Lag satu kayak gimana AIC, BIC-nya. Kan setiap kita melakukan regresi kan akan keluar ya AIC, BIC, terus SC, FPE, HQ kayak gitu. Nah, kita bisa pakai kriteria itu untuk melihat lag optimal yang mana yang perlu kita pakai. Terus ada juga uji stabilitas. Nah, stabilitas VAR ini dilihat dari nilai inverse root. Jadi ini yang disebut dengan AR polinomial. Nah, nanti kita akan coba ketika pas waktu saya ini ya, UTS dulu AR polinomial ini keluar ya. Nah, ini siap-siap aja bagaimana cara interpretasi AR polinomial, terus bagaimana cara menghitung AR polinomial. Nah, itu keluar di UAS UTS dulu ya, UAS ya. UAS dulu pas zamanku. Tapi nggak tahu zaman kalian ntar kayak gimana. Nah, ini ada ordering. Ordering ini maksudnya gini, kita harus tes dulu korelasi antar variabel ya. Dia punya korelasi yang lebih kuat nggak? Maksudnya dia lebih 50% atau tidak? Kalau dia 0,2, nah berarti urutan itu nggak ada pengaruh. Maksudnya kita menempatkan VAR-nya mana yang lebih duluan di regresi yang kita miliki, itu nggak ada pengaruh ketika korelasinya itu nilainya 0,2. Nah, makanya itu harus kita lihat. Ini untuk yang VAR-nya itu variabelnya itu ada banyak, lebih dari 2 lah. Nah, itu harus ada di composition tadi kita sudah jelaskan bahwa dia itu melihat kontribusi ya, perubahan gitu ya, perubahan variabel dependent yang dipengaruhi oleh independent. Nah, berapa kontribusi variansnya? Gitu. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana cara menghitung IRF dan juga decomposition. Nah, ini keunggulan VAR. Jadi keunggulan VAR itu dia bisa multivariat variabel ya. Nah, ini berbeda dengan AR ya, karena dia melengkapi kekurangan dari AR. Nah, VAR ini dia bisa memperbaiki lah permodelan AR. Terus juga dia juga bisa mendeteksi apakah variabel yang kita miliki itu endogen atau eksogen. Jadi karena dia bisa menyelesaikan masalah endogeneity problem, maksudnya kita nggak tahu ya mana independennya yang benar dan mana dependennya yang benar. Nah, kayak gitu. Nah, makanya dia bisa menyelesaikan masalah endogeneity problem. Mana yang lebih duluan kayak gitu bisa terselesaikan di sini. Ini sama VAR ini terbebas dari batasan teori ekonomi. Ini bisa kelebihan, bisa kekurangan. Kelebihannya ya kita bisa leluasa ya membuat model yang baik gitu, dan ini challenges kita. Nah, cuman di sisi lain juga ada kekurangan. Ya, kita ketika membuat model tanpa didasari teori ekonomi ya kita akan kesulitan. Lebih challenges-nya lebih gede daripada kita menggunakan teori ekonomi. Terus teknik VAR akan terpilih hanya variabel relevan yang disinkronisasi dengan teori yang ada. Nah, ini. Kelemahannya tidak dilandasi teori tadi ya, theoretical model. Tujuan utama VAR ini peramalan itu kurang
tidak bisa dijadikan sebagai analisis kebijakan. Nah, terus pemilihan banyaknya lag ini juga bermasalahnya itu modelnya akan lebih kompleks. Terus interpretasi koefisien juga sangat susah, sehingga perlu interpretasi menggunakan pendekatan lain. Nah, mungkin itu materi VAR hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktek cara menggunakan VAR? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ini aku kasihkan data. Kita akan meneliti tentang COVID ya, stringency index. Nah, kita akan meneliti tentang stringency index. Stringency index ini adalah seberapa string atau seberapa seberapa kuat sebuah negara dalam mengatasi COVID. Nah, itu dilihat dari kebijakannya. Nah, ini menarik ya kalau kalian baca di datanya ini. Jadi ini data yang dikeluarkan dari Oxford University, dari ini ya, Blavatnik School Government. Nah, datanya sebenarnya panel. Nah, ini datanya bisa di-download di sini, cuman nanti kita pakai data yang sudah aku bersihin. Nah, ini aku kirimkan di chat ya. Ini di mana tadi? Ini datanya aku kirim di chat Zoom. Silakan dibuka nanti. Ini aku jelasin dulu. Nah, di sini ada dokumentasinya. Kalau kalian mendownload ya, di sini ada codebooknya dari GitHub. Nah, kalau download data dari full, kalian bisa mendownload di sini. Nah, kita ingin apakah supporting ekonomi, terus health policy, lalu ada itulah ekonomi dan kesehatan. Nah, apakah membuat kebijakan tersebut membuat negara itu menjadi PD atau tidak? PD itu maksudnya ya dia nggak melakukan stringensi yang tinggi gitu ya indeksnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikan gitu terhadap COVID atau tidak dengan kebijakan indeks yang dimiliki. Nah, itu kita akan melihat itu, melihat hubungan variabel-variabel itu. Nah, itu ya, nanti kita menggunakan data yang dari stringency index. Ini silahkan datanya tadi di-download dari Evius. Ya. Jadi datanya sifatnya sebenarnya panel. Nah, cuman aku keep untuk Indonesia saja yang sudah saya kirim di chat Zoom itu. Nah, ini silakan dibuka datanya, open variant data file, terus di mana tadi? Karena saya ada di sini. Nah, ini silakan dibuka datanya kayak biasa. Next. Nah, nanti kayak gini ya. Finish. Nah, ini saya membuka dua deh. Tapi nggak apa-apa, salah satu juga nggak apa-apa. Nah, untuk analisis VAR, kita harus ini dulu ya, kita harus pastikan dulu. Variabel yang kita mau jadikan analisis VAR, itu dia sudah stasioner atau belum. Ini kalian bisa ngikutin kan ya?
Nah, ini kita mau menganalisis antara stringency index ini ya, kemudian confirm COVID gitu ya, berapa jumlah terjadi confirm COVID. Nah, ini uniknya datanya itu sejak Januari 2020. Nah, ini ada 500-an ya, 500 observasi, dan kita bisa pakai data ini. Nah, ini stringency silahkan dibuka dulu dan tes stasionaritasnya. Apakah dia sudah stasioner atau enggak. Nah, ini kayak kemarin unit root, standar unit root, terus di level kita lihat, di level ini sudah stasioner. Nah, ini sudah memenuhi asumsi VAR. Nah, oke. Kemudian variabel yang lain, misal yang logaritma, ini ya, logaritma cases ini. Nah, kita coba uji tes stasionaritasnya juga, unit root, di level apakah dia sudah stasioner atau enggak. Nah, dia sudah stasioner. Nah, kita coba dua variabel ini ya, dua variabel ini dulu, supaya lebih mudah nanti ketika ngejelasin. Nah, dua variabel ini kita akan ujikan VAR. Caranya mudah, ini silahkan di drag aja kedua variabel ini, kemudian klik kanan, lalu open. Nah, opennya di sini open as VAR, kayak gitu ya. Setelah itu diklik VAR-nya. Nah, nanti akan ada pertanyaan berapa lag time yang mau ditentuin. Nah, kalian mengikuti kaidah ini aja, cukup 2 dulu. Nah, setelah itu di-okein. Nah, hasil dari ini adalah hasil dari VAR. VAR yang lag time-nya itu lag time T-2. Nah, sekarang kita coba cari lag time yang paling optimal itu ada di mana. Nah, ini dengan cara lag structure, lalu pilih yang bagian lag length kriteria. Setelah itu nanti akan muncul, nah kita tentuin berapa lag time yang mau kita analisis, misal 10 gitu ya. Nah, nanti akan ketemu lag time yang paling optimal dari tes-tes yang tadi ya, ada LR, FPE, AIC, SC, HG, nah itu tuh berapa. Nah, ini tes-tesnya yang tes tadi ya, tes bagaimana cara mencari lag optimal dari VAR. Nah, kalau kita lihat di sini ya, lag yang paling optimal itu ada di lag 8. Nah, sehingga kita perbaiki lagi model kita yang tadi, perbaiki lagi dan kita ganti lag-nya itu menjadi lag 8. Mana caranya tadi? Kita coba estimate lagi ya, estimate. Kemudian di sini diganti 8. Soalnya tadi hasilnya itu lag time-nya adalah 8. Nah, ini adalah hasil dari VAR. Nah, ketika kita masuk ke hasil seperti ini, kan kita kebingungan ya. Ini bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari VAR yang panjang seperti ini. Nah, ini kekurangannya VAR itu di situ. Jadi kita susah untuk menginterpretasikan dari hasil VAR ini. Nah, biasanya kalau kita lanjut dulu ya, sebelum masuk ke interpretasi, itu ada tes-tes yang lain, kayak tes kointegrasi, untuk nentuin apakah dia ada hubungan jangka panjang atau tidak. Terus tes kayak struktural ini ya, residualnya, korelasi kayak gitu. Nah, cuman kita coba tes kointegrasi dulu. Nah, kita pilih yang no intercept aja. Lalu lag time-nya kita pakai 8 karena yang optimal 8 tadi. Nah, dari sini nanti kita akan tahu apakah dia ada hubungan jangka panjang atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini non, itu artinya non ini signifikan ya. Dan ketika masuk ke co-integration 1 itu dia tidak signifikan. Nah, makanya di sini dia terdapat satu co-integration. Nah, satu ini dia sebenarnya adalah null. Dia tidak ada co-integration.
Kalau dia ada almost 1 atau 2 atau 3, nah itu berarti dia ada co-integration hubungan jangka panjang ya, variabel yang kita miliki. Nah, karena ini tidak ada, nah yaudah kita lanjutin ke var. Nah, kalau kita lihat apa yang harus kita lakuin setelah seperti ini, setelah ternyata dia tidak ada integrasi, ya udah var tadi itu sudah bagus. Sekarang bagaimana cara menginterpretasi dari var yang sudah kita analisis tadi? Nah, kita bisa menggunakan IRF ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan grafiknya, triadnya itu 10 atau kita tentuin berapapun itu bisa. Terus klik OK. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu bagaimana shock antara confirm cases pada COVID dan juga stringency index. Jadi berbeda dengan regresi-regresi yang lain. Kalau VAR, dia interpretasinya memang dalam bentuk IRF, decomposition, dan juga Granger causality. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan antara kedua variabel itu secara bolak-balik. Pertama ini ya, confirm cases dengan confirm cases. Variabel yang sama, dia memiliki shock yang kayak gimana sih? Dan ternyata, mulai dari 1 sampai 10, ini ya, dia shocknya itu positif terus. Jadi ketika terjadi confirm cases di leg 1 sampai 10, dia terdapat shock positif secara konsisten. Jadi ketika ada kasus di hari sekarang, di hari yang besok itu akan terjadi kenaikan terus. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, ketika kita melihat variabel confirm cases dengan stringency index, nah ini uniknya di sini ya. Jadi awal-awal leg pertama, jadi ketika terjadi confirm cases ya, awal-awal itu tidak ngasih efek apapun ke pemerintah. Nah, cuman ketika masuk ke leg kelima ini ya, leg kelima, dia sudah mulai ada shock positif. Kayak gitu. Cara interpretasinya kayak gitu ya. Jadi ini tuh-nya itu ke apanya dulu. Nah, ini ketika dibalik, stringency apakah dia memberikan efek lag time ya terhadap confirm cases, shock-nya itu berada di lag time keberapa. Nah, ini dia konsisten ketika terjadi stringency, maksudnya kebijakan yang tinggi gitu ya, kebijakan stringency yang tinggi. Nah, confirm cases itu tetap stabil kenaikannya. Nah, lalu kebalikan stringency dengan stringency, nah dia variabelnya dia sendiri, nah dia menunjukkan hubungan yang negatif ya terhadap lag time-nya. Nah, ini menarik di hasilnya ini karena kita bisa tahu unsur dinamis dari kebijakan pemerintah gitu. Dan juga kita bisa tahu dia responsif gak sih pemerintah kita terhadap kasus confirm cases gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain untuk IRF? Ini gambarnya menarik nih. Biasanya kalau keuangan itu shocknya itu di awal-awal, terus melambai ke bawah sampai ke kasus normal. Kalau ini sebaliknya, justru ini malah terjadi lonjakan terus pada kasus virus corona. Begitu juga dengan kasus stringency index ini ya, hasil dari penghitungan kita. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk IRF? Oh ya, ini ada satu rekomendasi paper yang kalian harus baca ya. Karena paper ini tuh dapat penghargaan di FREC kalau nggak salah. Itu papernya Butika Arundina ya. Nah, itu perlu kalian baca. Soalnya kayaknya Butika itu pakai VAR juga deh kalau nggak salah. Nanti dibaca aja, silakan dipelajari papernya itu kayak gimana. Terus kita mau analisis analisis yang lain, decomposition. Nah, ini variance decomposition. Nah, kita menggunakan table aja dan kita nanti akan tahu berapa persen variasi kontribusi terhadap variabel dependent
shocknya terhadap variabel dependent. Bagaimana kontribusinya? Nah, ini kalau kita lihat, ini berdasarkan period ya, ini 1 sampai period 10. Terus ini outcome kita atau dependent kita. Terus ini stringency kita, stringency index kita. Lalu di sini sama, ini juga ini kebalikan ya. Kalau ini confirm cases, kalau ini stringency index. Nah, berapa kontribusinya bisa dilihat di kolom kedua. Kalau kolom pertama ini standar errornya, kalau kolom kedua ini persentasenya. Jadi bagaimana trennya dia dalam solve kontribusi ya, variasinya terhadap kasus tersebut. Nah, ini lambat laun yang pertama itu mengalami penurunan persentasenya itu, dan ketika masuk di sini stringency, nah ini semakin bertambah ya kasusnya, itu persentase stringency kontribusi untuk mempengaruhi confirm itu semakin naik. Nah, ini begitu juga dengan di bawahnya sama, ini hampir mirip ya ininya trennya. Semakin ke bawah itu kalau yang confirm cases terhadap confirm cases itu semakin menurun karena mungkin ada kebijakan stringency ini, jadi dia kontribusi variasi terhadap confirm cases sendiri itu semakin menurun. Tapi stringensinya di sini kontribusinya semakin naik. Nah, sementara yang ini kontribusi pada confirm cases terhadap stringency, nah ini naik awal-awal, kemudian terjadi penurunan. Begitu juga dengan stringency. Lambat laun dia akan meningkat. Itu kayak gitu cara interpretasikan untuk decomposition variance decomposition. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke Granger causality. Intinya untuk interpretasikan VAR, dia tidak bisa langsung diinterpretasikan kayak regresi biasa, tapi dia perlu bantuan hitungan penghitungan lain ya, kayak tadi Granger causality, variance decomposition, sama IRF. Masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Oke, tidak ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir itu adalah Granger causality. Untuk Granger causality, caranya mudah, view, kemudian masuk ke residual test. Sebentar. Gimana ya? Ini like structure, kemudian kita masuk ke Granger causality atau block exogenity test. Nah, di sini Granger causality itu melihat hubungan timbal balik gitu ya. Apakah si stringency ini Granger cause terhadap confirm cases, atau sebaliknya confirm cases ini Granger cause terhadap stringency. Kalau kita lihat probabilitasnya di sini lebih dari 0,05. Itu artinya dia tidak signifikan semua. Jadi confirm cases itu tidak mempengaruhi stringency index, dan confirm stringency index bukan tidak mempengaruhi ya, tapi tidak signifikan Granger cause terhadap confirm cases. Terus sebaliknya confirm cases itu tidak signifikan mempengaruhi stringency index. Jadi yang diperhatikan pemerintah apa ya? Mungkin debt gitu, angka debt-nya. Nah, tapi ini ketika kita masuk di sini dia tidak signifikan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas hari ini untuk analisis PAR. Jadi intinya PAR itu pengembangan dari AR, dia hampir mirip dengan AR. Cuman regresinya itu regresi simultan. Jadi karena dia multivariat regression, jadi dia menambahkan variabel-variabel independen lain ke model kita. Kalau AR kan dia univariat, kalau VAR dia multivariat kayak gitu. Dan dia bisa mengatasi endogeneity problem atau tadi ya, mana yang lebih cepat, mana yang lebih duluan. Nah, dia juga semua diasumsikan
dependent, jadi perlu kalian pahami itu, perlu ditekankan, kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk VAR? Silakan kalau mau ditanyakan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan asistensi hari ini. Ini cukup ini ya, cukup cepat, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita istiqomah. Ini sorry, harusnya asistensinya minggu kemarin ya, tapi minggu kemarin masih suasana Lebaran, jadi wah ini kayaknya minggu depan aja dimulainya. Oh ya, ada yang tahu nggak UTS kalian itu kapan? UAS. Halo? UAS, Kak. Oh iya, sorry, UAS. Sorry, UAS. Kalau nggak salah Juni. Juni ya, tanggal? 19 apa ya? Oh, pertengahan. Berarti masih ada berapa kali pertemuan? Masih ada 3 lah ya. Dua kali. Oke, berarti besok kita ngebut ya. Ngebut, terus pertemuan terakhir kita membahas soal-soal UAS. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan thank you banget adik-adik yang sudah ikut asistensi hari ini, dan The recording has stopped. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti recordnya aku kasihkan ke kalian.